Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Tuen Latumahina dengan NIM 21070150142 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume saya eh, tentang psikologi korban pasca bencana. Mengapa perlu memahami psikologi korban atau survivor? Kita itu harus mencoba untuk memahami kelompok-kelompok lain dengan siapa kita akan berhubungan itu merupakan suatu kewajiban. Bila kita juga mau meminimalisirkan kesalahan dan juga memaksimalkan kebermanfaat relasi yang ada. Dalam mendampingi korban pasca bencana, kita juga perlu memiliki sikap untuk mencoba terus agar kita bisa memahami mereka karena itu merupakan sikap yang uh, perlu kita miliki untuk menunjang sejauh mana kita bisa menjadi pendamping agar dapat ikut memfasilitasi proses pemulihannya atau bahkan itu akan menjadi uh, pengganggu dalam proses tersebut. Selanjutnya. Berikutnya ada trauma dan stres pasca trauma. Nah, banyak penelitian yang dilakukan itu mencoba untuk memahami dampak pengalaman traumatik pada individu yang mengalaminya. Yang paling sering dibahas itu adalah stres pasca trauma dan juga gangguan stres pasca trauma ataupun PTSD. Stres itu dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana individu terganggu keseimbangannya itu bisa karena situasi eksternal ataupun situasi internal. Nah, secara psikologis, trauma yang mengacu pada pengalaman-pengalaman mengagetkan dan juga menyakitkan, bahkan yang mengancam nyawa, yang memukul dan juga menimbulkan luka, yang situasinya itu melebihi situasi sulit yang dialami manusia sehari-hari pada kondisi yang wajar. Stres pasca trauma menunjukkan pada keadaan tertekan, tidak nyaman, hilangnya keseimbangan yang kemudian muncul menyusul menjadi kejadian yang traumatik. Trauma juga itu menyusul akibat suatu kejadian tunggal yang sangat mengguncang, misalnya mengalami kecelakaan, kematian orang tua secara mendadak namun juga menyakitkan, terus dirampok ataupun diperkosa oleh seseorang, itu bisa menjadi pemicu terjadinya stres pasca trauma. Next. Nah, berikutnya yaitu trauma dan juga implikasi terhadap pemaknaan atas hidup. Seseorang yang telah mengalami peristiwa ataupun kejadian yang tiap mengenakan pasti akan memiliki dampak terhadap pemaknaan hidupnya, baik itu dampaknya secara positif ataupun secara negatif. Contoh seseorang yang mengalami pemaknaan hidup positif, yaitu orang yang terlalu sibuk bekerja mungkin merasa diingatkan untuk hidup lebih seimbang. Nah, contoh pemaknaan hidup yang negatif yaitu korban pemerkosaan, utamanya yang sering terjadi pada wanita. Dia itu merasa menjadi wanita yang kotor, sudah tidak perawan lagi, ataupun mereka merasa itu tidak lagi akan dihormati oleh orang lain, utamanya mereka tidak akan dihormati lagi oleh laki-laki karena merasa hal tersebut itu sudah terjadi kepada dirinya sendiri. Next. Nah, berikutnya yaitu situasi-situasi sangat sulit dan juga pemaknaan atas hidup. Peristiwa traumatik dengan situasi sangat sulit dalam hidup itu sangat berbeda. Trauma sering dipahami sebagai suatu episode tunggal yang sangat mengejutkan dan juga menimbulkan luka. Kenyataannya, ada individu tertentu yang mengalami trauma berulang-ulang kali sedemikian rupa sehingga individu tersebut itu merasa tidak lagi menganggapnya itu sebagai suatu trauma karena terlalu sering mengalami hal tersebut. Contohnya, perempuan ataupun anak-anak yang mengalami kekerasan dalam keluarga ataupun dalam rumah tangganya, itu yang memungkinkan traumanya tersebut terulang terus. Jadi mereka tidak merasa bahwa ini tuh trauma lagi, karena terlalu sering mengalaminya. Next, trauma, situasi-situasi sulit, dan tingkah laku manusia. Nah, kejadian traumatik dapat memunculkan tingkah laku berbeda, tergantung orang tersebut lewat hidup sebelumnya dan karakteristik kepribadian seseorang. Misalnya, ada seseorang yang melawan ketakutannya setelah mengalami kecelakaan dengan memaksa dirinya untuk membawa kendaraan bahkan dia bisa menyetir
dalam keadaan yang tinggi atau mungkin menjadi pebalap. Nah, trauma dan situasi sulit itu sebenarnya jelas dapat berdampak pada bagaimana individu memaknai hidup dan juga keberadaan dirinya, serta bagaimana manusia mengembangkan spiritualitasnya. Next, kehilangan traumatik. Kehilangan traumatik ini itu dihayati cukup intens oleh banyak orang karena kerusakan dan kehilangan, baik itu kehilangan harta, benda, maupun nyawa. Dampak kehilangan pada seseorang itu sangat besar. Seseorang yang mengalami kehilangan itu pasti akan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri bagaimana arah hidupnya nanti, selalu merasa serba salah, tetapi dia tidak mengerti di mana letak kesalahannya. Dia juga selalu berpikir mengenai kejadian lampau yang telah terjadi dalam kehidupannya, sehingga mereka itu menjadi sangat sulit untuk mengambil langkah-langkah konstruktif ke depannya itu akan seperti apa. Next. Berikutnya itu perempuan dan anak. Dengan adanya diskriminasi-diskriminasi berbagai gender, dalam situasi normal, perempuan dan anak itu lebih rentan mendapatkan perlakuan-perlakuan diskriminatif dan juga kekerasan. Misalnya, pada kasus tsunami di Aceh yang banyak memakan korban perempuan dan juga anak-anak, sehingga banyak memunculkan stereotip-stereotip bahwa perempuan itu lebih banyak dosanya, makanya lebih banyak yang mati. Padahal kalau kita mencoba melihatnya secara luas, mungkin pada saat itu banyak perempuan yang sedang mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri, atau bahkan ada perempuan yang ingin menyelamatkan anak-anak yang sedang bersama mereka pada saat itu, sehingga uh, itu yang menyulitkan mereka untuk gagal untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Uh, Next, oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai resume saya mengenai psikologi korban pasca bencana ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.